Di Senin sore kali ini kita semua akan membahas tentang nikah. Mungkin Mas Udin dan Pak Dudin akan sharing nikah itu gimana, nikah itu apa, dan siapa tahu memberi solusi kepada kita semua yang belum nikah dan memberi dampak positif juga kepada yang sudah menikah. Untuk acara selanjutnya ada sambutan dari keluarga mempelai wanita kepada Mas Udin dan Pak Dudin. Kepada Pak Dudin disilakan. Mas Udin dulu, Mas Esa dulu. Cek. Santai. Ini ono zoom-nya kok enggak ada. Mesti ya Mas Habib ini. Enggak ada. Kewajibannya ada zoom-nya Mas Habib. Karena nanti Mbak Alfa mengabsen kan Mbak? Nah. HP ini ikut. Minta tolong di HP. Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kurang semangat kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam. Dua nikmat itu yang harus kita betul-betul syukuri karena insya Allah dengan iman dan Islam yang menjadikan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, umat beliau. Semoga kita termasuk orang-orang yang diakui sebagai umatnya sehingga kita akan memperoleh syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya bikin PPT karena ada titipan dari Mbak Alfa yang perlu saya sampaikan. Sudah bikin Zoom-nya Mas Iqbal? Belum ya? Wifi-nya nggak bisa? Oh iya terusan. Mau mengingatkan beberapa hal titipan dari Mbak Alfa. Kemudian terkait dengan materinya saya menyiapkan satu slide biar nggak lupa waktu-waktunya, kira-kira begitu ya. Jadi walaupun tidak ada proyektor, tak pakai laptop ya. Proyektornya di sini sih, nggak ono ya. Ada. Tapi perlu meja dong Mas. Ya wis. Baik, insya Allah materi hari ini sebelum diagendakan beberapa hari yang lalu saya tanya Pak Dudin kira-kira kita mau ngundang pemateri dari luar siapa untuk tanggal 28 ini. Kata Pak Dudin internal dulu saja yang ngisi, kira-kira begitu. Kemudian saya ngobrol sama Mas Iqbal, ngobrol sama Mas Afif, katanya bagaimana kalau materinya tentang pernikahan. Nah kira-kira begitu. Nah ini materi kita hari ini sebenarnya atas usulan, masukan, ide dari Mas Iqbal khususnya dan juga disemangati oleh Mas Afif. Baik, sebelum menyampaikan materi hari ini, enggak materi ya, sharing, karena mungkin setiap orang memiliki pengalaman pernikahan yang berbeda-beda, yang juga menarik ya tentunya, dan mungkin penuh dengan makna masing-masing ya, karena setiap pernikahan masing-masing tentunya juga bermakna. Nah, berkaitan dengan hal itu, akhirnya saya coba mencari data gitu ya, dari Mbak Ayu. Dari Mbak Ayu, datanya di HRD dari cita-cita yang sudah dituliskan,
2021 ini yang bercita-cita menikah ada 6 orang. Nah, dari 6 orang itu sudah terlaksana 2. Yang pertama ada Mas Farid, alhamdulillah. Yang kedua hari ini Pak Sugeng menikah. Nah, ini yang sudah terlaksana. Kita doakan yang 4 semoga berjalan sesuai dengan targetnya, sesuai dengan rencananya, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Nah, dari 6 tahun ini, kemudian saya tanya, Mbak Ayu, yang tahun depan ada berapa? Ya. Katanya yang menargetkan 2022 itu baru 4 orang. Begitu. Nah, artinya masih beberapa yang belum menuliskan targetnya. Nah, ini harapannya bukan ingin memburu-buru begitu ya, tetapi ingin memotivasi, ayo meluruskan niat dengan harapan segera melangsungkan pernikahan dengan niat yang baik. Insya Allah nanti keberkahannya bukan hanya untuk teman-teman di jagat ini, saya maupun Pak Dudin percaya insya Allah dengan teman-teman menikah, teman-teman punya anak gitu ya, punya tanggungan istri, punya tanggungan anak, insya Allah masing-masing manusia yang hidup itu pasti ada rizkinya. Sehingga dengan keyakinan itu kami gitu ya, saya, Pak Dudin maupun Pak Dwi maupun teman-teman semuanya harusnya juga memiliki keyakinan yang sama. Insya Allah dengan adanya tanggungan-tanggungan tadi, insya Allah rezekinya akan dialirkan, disalurkan melalui perusahaan ini. Kira-kira poinnya begitu. Nah, teman-teman semuanya, Zoom-nya berarti nggak connect ya? Saya nggak melok via Zoom terus di iya Mbak Alfa. Nah, makanya kan mereka punya hak untuk via Zoom ya, khususnya Pak Sugeng. Nah, saya menyampaikan beberapa titipan Mbak Alfa dulu ya. Oke, PPT-nya hanya 3 poin. Yang pertama, oh ini judulnya keliru. Tadi saya mau menyampaikan sesuatu hari ini, tapi diskusi dengan Pak Dudin ditunda Senin depan. Jadi judulnya yang nggak pas. Yang pertama, ini titipan dari teman-teman HRD, bantu mengingatkan untuk ayo memakai ID card sepanjang hari. Mas Azam, ID card-nya di mana? No. Wah. Ya munduran. Iki sing moto sapa? Pengen difoto kayak biasane apik. Sapa sing moto? Iya ta, Bang? Enggak, maksudnya cek apik. Sing moto koyo Dudu Iqbal biasane. Waduh, kurang hasilnya kurang sesuai ekspektasi. Baik. Nah, ini titipan Mbak Alfa. Yang pertama ID card minta tolong untuk rutin dipakai sepanjang hari. Ini kemarin sudah dimasukkan di KPI. Kemudian yang kedua, Juni ini sudah berjalan trialnya. Mbak Alfa, Mbak Ayu juga sudah tak minta untuk disiplin mencatat yang briefingnya ini ya. Yang briefingnya mukanya tidak ditampakkan, yang misalnya ke Singosari tapi tidak briefing di sini, yang masuk tapi nggak ikut briefing pagi, yang hari Rabu dan Kamis tidak pakai batik. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini yang batiknya mungkin belum punya atau punyanya masih 1 ya, minta tolong nanti habis gajian cari yang 100.000, 50.000, nyicil beli 1, kira-kira begitu ya. Hah? Ya, ditambahi. Itu ya. Ini terkait dengan batik, nggak harus yang mahal-mahal gitu ya. Nah, kemudian briefing juga begitu, ID card juga begitu. Ya, kira-kira begitu. Kemudian ini yang perlu diingatkan, KPI-nya tolong diisi maksimal hari Kamis besok ya. Ini mengingatkan karena sesuai dengan implementasi programnya, teman-teman sholat duhanya berapa kali, sholat jamaahnya berapa kali, sama satunya apa Mbak? Puasa ya. Puasanya berapa kali,
minta tolong terakhir diisikan hari Kamis ya, tanggal 1. Mohon untuk diingat. Kemudian pastikan link dan nilai kinerja kami 1 Juli sudah benar. Karena terakhir kemarin saya lihat masih ada yang 0, begitu ya. Nah, minta tolong dicek ulang sudah sesuai atau belum. Kemudian yang terakhir pastikan teman-teman sudah mengirim link target Juli ke HRD maksimal ya, nggak harus nanti tunggu 1 Juli. 1 Juli pukul 16.00. Jadi mengingatkan 3 poin itu. Yang sebelumnya terkait dengan briefing maupun ID card maupun batik ya, diingatkan. Kemudian ini terkait dengan KPI. Oke, saya ke materi. Enggak materi nyebutnya. Apa? Mau? Sharing. Ya, karena saya percaya cerita pernikahan Mas Slamet juga pasti memiliki makna yang mendalam. Mas Alvan juga begitu. Mas Iqbal belum. Mas Bagus juga. Gitu kan kira-kira gitu ya. Jadi ini pengalaman ya, pengalaman cerita saya karena daripada nyuruh orang ya wes, aku karo Pak Din kira-kira begitu. Nah, saya dinyatakan lulus di kampus itu Agustus 2019. Kemudian saya September 2019 minta izin orang tua untuk menikah. Sama orang tua dulu saya sempat minta izin 2018 ya, 2018 awal saya penelitian skripsi saya sudah minta izin nikah waktu itu. Saya sudah selesai kuliahnya, di EM-nya sudah selesai, tinggal skripsi, minta izin buat nikah. Katanya lulus sih, oh ya weh. Nah, karena sudah diminta waktu itu lulus sih, akhirnya saya mengikhtiarkan untuk lulus. Nah, waktu itu saya Februari mulai penelitian, Maret seminar proposal, akhir Maret ketemu Pak Duden, diajak untuk ayo gabung di Jagat. Waktu itu diminta untuk bikin seminar dulu ya, kira-kira waktu itu di FISIP, seminarnya Coach Rahman Filzi waktu itu. Nah, habis itu saya ketemu Pak Duden di Togamas, akhir Maret diminta setelah itu untuk gabung di Jagat. Nah, habis itu awal Maret diminta ke rumah Pak Duden, nyasar-nyasar ke sing tembusannya ke belakang UMM, blusuk-blusuk, akhirnya ketemu di tempat Pak Duden. Itu jauh sebelum itu ya, April awal masuk Jagat. Saya masuk Jagat April, kemudian penelitian, dan alhamdulillah waktu itu belum ada sistem gitu ya. Jadi saya masuk Jagat jam 10, jam setengah 11 ya, mirip Mas Slamet lah. Nah, ya karena dulu pendahulunya begitu gitu kan. Iya, jadi teko jam 10, setengah 11 dulu gitu. Alhamdulillah waktu itu belum ada sistem. Nah, sambil skripsian saya di Jagat, kemudian akhirnya saya akhir tahun 2018 bikin grup, ada 5 perempuan untuk membantu menyelesaikan skripsi saya. Akhirnya alhamdulillah karena dibantu banyak orang, 2019 sudah terwujud skripsi meskipun isinya belum sesuai. Akhirnya karena sudah ada, saya revisi sendiri. Alhamdulillah bulan Mei saya seminar hasil, Juni saya kompre, Agustus saya lulus. Nah, dari situ tadi tak bilang September saya minta izin orang tua untuk menikah, Oktober saya memulai untuk membuat proposal. Nah, membuat proposal dengan guru ngaji saya, alhamdulillah kalau nggak salah 6 atau 7 kali begitu ya, coba itu gagal. Karena ada yang belum lulus nggak diizinkan orang tua, ada yang kakaknya baru menikah kemudian harus nunggu 2 tahun setelahnya, kemudian ada yang waktu itu apa lagi ya, macam-macam lah. Oh, ada yang anaknya oke, ibunya oke, bapaknya enggak setuju gitu ya. Kemudian berbagai macam. Akhirnya karena waktu itu pantangan bapak saya minta saya harus menikah dengan orang yang rumahnya dari rumah saya ke timur atau maksimal ke selatan, tidak boleh ke barat. Nah, waktu itu begitu. Akhirnya karena harus ke timur, saya mengajukan calon orang Kalimantan enggak boleh, mengajukan Sulawesi enggak boleh, Jabodetabek enggak boleh. Akhirnya nyoba
nggak ada yang berhasil, sampai akhirnya di Desember saya kemudian apa ada niat yang belum lurus ya kira-kira. Akhirnya coba meniatkan ulang, niatnya diperbaiki betul, kemudian ya niatnya nanti nikahnya nggak harus sama si A si B, siapa saja yang penting diniatkan lurus dengan ridho Allah, insya Allah diniatkan nikah. Kira-kira begitu. Akhirnya Desember nyoba mencari alternatif yang ke selatan dan ke timur susah banget. Akhirnya sempat 1 bulan stuck nggak mencari calon. Akhirnya di bulan Januari nyoba lagi, gagal lagi. Kemudian akhir Januari waktu itu saya pulang, ada syukuran untuk wisuda, karena ada pengumuman mau wisuda. Ya syukuran. Karena dulu saya pas mau ke Malang itu syukuran juga. Dulu kan saya ini ya di pesantren 3 tahun enggak makan nasi putih ya. Jadi 3 tahun itu makan jagung. Nah itu karena dulu selesai juga, sebelum ke Malang saya juga ada syukuran juga. Nah setelah selesai kuliah ada syukuran, setelah ada syukuran kemudian saya balik ke Malang. Ya sudah dijaga saya kerja, terus selisih 2 hari ada pengumuman dari kampus bahwa wisuda tanggal 15 Februari. Alhamdulillah orang tua saya kabari, mohon untuk nanti ke Malang. Waktu itu ke Malang berapa ya? 18 orang Pak, 20 orang. Sama teman-teman saya dibilang usah RT penuh. Nah, kira-kira begitu. Nah, pas wisuda itu mau persiapan, terus saya lihat story ini istri saya. Jadi lihat story istri saya akhir Januari bahwa dia bilang di storynya kalau mau wisuda tanggal 15. Nah, kira-kira begitu. Nah, habis itu dulu sempat naksir, tapi posisinya karena rumahnya Jakarta, jadi saya mengurungkan niat karena tidak sesuai dengan titah dari bapak saya, kira-kira begitu ya. Karena harus ke timur atau selatan. Akhirnya di akhir Januari itu sempat kepikiran lagi. Kalau yang ke timur sama selatan harus berusaha banyak. Cobalah untuk melawan pantangan itu, kira-kira. Nah, kemudian sama saya mulai kepikiran untuk ini dari kemarin ditolak itu beberapa ada yang memang nunggu harus lulus dulu gitu. Ada yang nunggu lulus S2 dulu. Ada yang dan lain sebagainya. Nah, saya waktu itu kepikiran setidaknya kalau ini sudah lulus paling enggak satu masalah sebenarnya terselesaikan. Kira-kira begitu. Nah, akhirnya di mana itu? Oktober, Januari kan ya tadi ya. Nah, akhirnya 10 Februari saya minta tolong teman-teman kenalan untuk menanyakan menanyakan terkait dengan informasi istri saya ini kira-kira rencana mau nikah kapan. Nah, infonya waktu itu dari orang pertama hari Senin ya, kan 15 kan hari Sabtu ya. Nah, tanggal 10-nya itu hari Senin minta informasi. Info orang yang pertama nikahnya 2 tahun lagi. Paling cepat tahun depan. Oke, coba cari pakai informasi orang kedua. Nyoba lagi informasinya sama. Nyoba lagi pakai informasi orang yang ketiga. Ternyata informasinya sama. Akhirnya tanggal 15 itu karena wisuda dan saya tahu dia wisuda hari itu, akhirnya tak ajak foto. Ternyata tak ajak foto, mau begitu. Akhirnya saya masih punya masih punya dalam hati, wah, ini kayaknya perlu diikhtiarkan sendiri, ditanyakan sendiri, kira-kira gitu. Gitu kira-kira. Nah, itu tanggal 15, tanggal 16 keluarga masih pada di kontrakan, kemudian mau ke Jatim Park 2. Nah, akhirnya saya mencoba mencari strategi yang berbeda. Biasanya ngomongnya ibu sama bapak, ini coba ngomong ke bule, terus saudara-saudara yang waktu itu ngumpul. Tak tunjukkan foto kemarin saya, foto wisuda, terus kalau sama ini gimana? Nah, kira-kira begitu. Itu jam
setengah 6 pagi habis subuh, terus kata keluarga wis iku ae wis. Iku ae wis gitu kan. Terus habis itu karena bilang iku ae wis, keluarga sudah oke, terus tak bilang kalau bapak saya mintanya harus ke timur dan selatan. Terus kata keluarga, kata bule saya bilangnya tenang, urusan bapakmu tak kondisikan. Kira-kira itu kata adiknya bapak ya, kira-kira begitu. Akhirnya kita ke Jatim Park 2, terus ya saling sambil jalan-jalan sambil bisik-bisik, tapi bapak ibu saya enggak nge. Nah sebelum pulang, kan pulang sore ya, sorenya jam habis sholat asar, terus yang lain-lain pada ngerti kan, pada lihat fotonya. Nah bapak ibu saya pada nggak ngerti, terus minta pertimbangan banyak orang, akhirnya udah wis bismillah saja, kira-kira begitu. Nanti urusan bapakmu bule sing menyelesaikan. Nah kira-kira begitu. Akhirnya dari orang-orang itu pagi itu mengiyakan, saya jam 8 pagi WA untuk menanyakan ke istri saya. Jawabannya ternyata masih sama dan pas tak tanyakan apakah bisa dipercepat, katanya diminta untuk menanyakan abinya, saya menanyakan ke ayahnya. Terus akhirnya saya menilai dengan jawaban itu ini adalah sinyal positif untuk bisa diteruskan. Nah, akhirnya saya menanyakan nama guru ngajinya, terus sore saya mendaftarkan namanya dia beserta nama guru ngajinya. Ternyata ke guru ngaji saya kira-kira setengah jam langsung dapat proposalnya istri saya. Terus tak tanya, Pak kok bisa cepet? Sudah ada di database katanya. Akhirnya saya diminta untuk merevisi proposal saya. Akhirnya Isa tak revisi, tak kirim ulang. Ternyata usut punya usut, kenapa cepet? Guru ngajinya istri saya adalah istri dari guru ngaji saya, makanya cepet. Begitu. Nah akhirnya saya besoknya tanya ke keluarga gimana? Bapak masih ngamuk-ngamuk, gitu kan? Karena nggak mau sama orang Jakarta. Terus gimana? Tenang wis pokoknya. Kira-kira gitu kata bule saya. Terus habis itu bapak saya dimarahin sama bule saya. Akhirnya beberapa hari itu bapak saya mengiyakan. Nah di hari Senin itu saya dapat informasi dari guru ngaji saya untuk apa ya? Sebenarnya udah kenal ya, tapi ada proses ta'aruf lagi di rumahnya beliaunya. Kemudian ya wes hari Selasa itu selesai, terus dapat informasi di hari Kamis kalau boleh ditindaklanjuti untuk mendatangi langsung ketemu bapaknya. Akhirnya waktu itu, nah ini yang perlu saya ceritakan, waktu itu uang saya karena akhir bulan ya kira-kira tinggal 300 ribuan lah. Dan saya beruntung waktu itu hari Rabunya saya ketemu Mbak Firji dan menanyakan berapa tabungan Mbak Firji saat itu. Sehingga di atas. Sehingga waktu itu saya bersyukur sekali. Karena hari Jumatnya betul saya dapat kabar sudah boleh ke sana. Kesananya kapan? Monggo, terserah. Tak tanyakan kalau hari Minggu ini gimana? Boleh. Nah, karena sudah boleh dibilang boleh tapi harus jam 6 pagi. Akhirnya saya punya ide, ingat isi tabungan Pak Firji waktu itu. Hari Jumat jam 2, saya ingat betul jam 2, saya ke ruangan sana, di ruangannya yang sekarang jadi ruangan Markom, langsung tak bilang Pak Firji pinjem 2 juta. Gitu. Alhamdulillah langsung dapat pinjaman Mbak Firji. Saat itu juga saya langsung beli tiket pesawat untuk hari Sabtunya. Karena kan kerja sampai Sabtu. Nah akhirnya saya hari Jumat itu beli tiket, hari Sabtunya saya berangkat dari kantor jam 5 karena pesawatnya jam 9 atau jam setengah 10 saya lupa. Nah waktu itu pada posisi saya mencari-cari teman di sana karena bapak saya bilang, saya tak kesana sendiri, bapak saya bilang nggak boleh cari teman. Akhirnya saya cari teman, kebetulan ada ketua BEM-nya Brawijaya Kampus Kediri yang sudah baru menikah dan punya apartemen di Cawang. Nah, Cawang itu ternyata dekat dengan Jatinegara, tempat rumah istri saya. Akhirnya saya numpang di sana. Kemudian saya naik pesawat malam
Malam Ahad nyampe sana jam 11 pakai kereta bandara, terus nyampe tempat teman saya di Cawang itu setengah 1, ngobrol sampai jam 2, habis sholat subuh siap-siap, akhirnya saya ketemu bapaknya, orang tuanya saya itu tanggal 23. Nah tanggal 23 akhirnya waktu itu diterima dan dibilang sama bapak mertua saya secepatnya saja bulan depan katanya. Tetapi kakak ipar saya waktu itu sedang merencanakan untuk menikah habis lebaran. Bapak saya request habis lebaran, tapi sama sana diminta untuk sebelum puasa. Supaya nanti enggak tempuk waktunya. Kalau mau ya mundur nanti di Idul Adha apa? Besar. Nah kira-kira begitu. Akhirnya waktu itu pulang komunikasikan, tetapkan waktu menikah 11 April sebelum puasa. Ternyata saya ke sana lagi tanggal 8 sama ibu bapak keluarga saya, 6 waktu itu sama saya. Akhirnya disepakati tanggal 11 April. Tetapi ternyata saya sudah pesen desain undangan ke Mas Esa, sudah dicetak, sudah DP gedung di Jakarta, dan lain sebagainya. Ternyata mulai banyak kasus COVID. Akhirnya yang direncanakan tanggal 11 April, tanggal 29 saya telepon keluarga sana, ini mau dipercepat atau diundur. Tapi kalau diundur tidak jelas kapan, nunggu COVID-nya selesai. Akhirnya saya telepon bapak saya hari Ahad, kata bapak saya dipercepat aja. Itu kan hari Ahad ya, besok Senin nggak apa-apa, Selasa juga nggak apa-apa. Akhirnya telepon keluarga sana, kata keluarga sana, kalau begitu bismillah hari Selasa tanggal 31 Maret ya. Tanggal 31 Maret, akhirnya saya minta izin Pak Dudin saya mau ke Jakarta, ini nanti sore mau naik bis pulang, lanjut ke Jakarta mau nikah. Oh ya, terus saya WA Mas Esa minta tolong ke tempat saya dijemput dan diantar ke terminal, saya mau menikah. Waktu itu Mas Esa komplain, masuk nikah dadakan, kira-kira begitu kan. Akhirnya saya hari Ahad itu sore pulang, hari Senin pagi sampai rumah, Senin sore langsung perjalanan Jakarta. Saya nggak menghubungi siapapun karena waktu itu sudah ada namanya karantina wilayah. Saya takut wis hubungi banyak orang, moro-moro gak sido nikah. Kira-kira kan begitu. Akhirnya saya berangkat hari Senin, nyampe sana Senin malam jam 10, baru saya menghubungi beberapa teman terdekat, insya Allah saya besok mau menikah. Itu jam setengah 11-an malam. Kemudian saya baru mengumumkan di IG, insya Allah jam 8-an ya, insya Allah saya jam 9 ini nikah. Nah, akhirnya terjadilah pernikahan di 31 Maret yang tidak di-planningkan. Nah bahkan karena saking tidak di-planningkan, kalau teman-teman ingat lagu Jawanya yang sering Mas Rizky puter, namanya lagunya apa Mas Rizky? Dino Liane. Nah, Dino Liane. Hah? Oh ya, penyanyinya Hendra Kumbara, lagunya Dino Liane. Nah, dari lagu itu kalau teman-teman lihat di sana ada tempelan semua mungkin hampir seluruh Indonesia. KUA tutup 24 Maret 2020. Sehingga pas nikah 31 Maret itu nikahnya belum dengan apa? Buku nikah. Jadi waktu itu iya, aku nggak merencanakan juga kan. Terus habis itu pas nyampe sana sama keluarga, loh kok nggak ada buku nikahnya? Loh KUA-nya kan tutup. Oh, tutup ya. Ya wes nikah. Akhirnya nikah. Kemudian ada beberapa kekurangan berkas. Keluarga bapak saya nanti kurangnya ini nanti dilengkapi sama penghulunya kan, yang menikahkan penghulunya itu. Terus gampang aja, gampang. Habis itu ngurusi pernikahan kakak ipar saya, gampang lali. Habis itu baru resepsi di Batang itu Agustus kan. Nah menjelang saat itu baru kita tanyakan, buku nikahnya kok nggak jadi-jadi ya? Oh iya tak tanyakan, penghulunya juga lupa. Akhirnya ya wes. Terus kalau tanggal pernikahannya diatur 31 Maret sesuai nikahnya bisa apa enggak? Enggak bisa karena bukunya ini online. Akhirnya wes cari wes dadi-dadine. Akhirnya baru pas keluarga dari Jakarta mau ke Batang di Agustus itu tanggal
tanggal 10 ya, tanggal 10 Agustus, baru tanggal 8 Agustus itu buku nikah, buku ya, surat nikahnya baru dicetak. Jadi secara di KK maupun buku nikah saya itu 8 Agustus 2020. Meskipun tidak pernah terjadi pernikahan tanggal itu, gitu kan. Sehingga sampai sekarang buku pernikahan itu pun saya belum pernah menandatanganinya karena saya merasa tidak pernah menikah tanggal 8 Agustus. Kira-kira begitu ceritanya, sehingga mungkin tiap orang punya cerita yang mengharukan masing-masing. Tetapi poinnya adalah yang ingin saya sampaikan ke teman-teman yang sedang mengikhtiarkan untuk menikah, ternyata di masa saya dulu pengen tok itu untuk terjadi pernikahan sulit sekali. Tetapi ketika saya benar-benar, ya Allah, aku niat nikah ini bukan meniatkan harus sama si A si B. Ternyata setelah itu dimudahkan. Kemudian kalau meniatkan untuk menikah, insya Allah rezeki itu insya Allah akan dibukakan. Yang nggak punya uang, dilalah hari Rabu saya minta izin Mbak Firji melihat tabungannya. Dan hari Jumat saya utang Mbak Firji dikasih. Kemudian alhamdulillah saya juga dapat donatur Pak Dudin juga untuk pernikahan. Sehingga alhamdulillah semuanya terbuka lebih lebar. Yang penting diluruskan niatnya. Insya Allah pernikahan adalah ibadah. Dan kalau niatnya baik, insya Allah rezeki dibuka itu insya Allah betul adanya, gitu ya. Tetapi jangan mengharapkan dengan adanya pernikahan semua urusan akan menjadi mudah, karena dulu ada urusan yang sulit menjadi mudah saat menikah, tapi dulu nggak ada masalah, setelah menikah juga adalah masalah-masalah lain. Sehingga yang harus diantisipasi adalah pernikahan itu, kalau katanya Ustadz Cahyadi di buku mana ini? Ini ada bukunya Ustadz Cahyadi ya. Bukunya Ustadz Cahyadi, menikah itu 80%-nya adalah sabar, 20%-nya adalah yang lain. Ada suka dan duka, yang lain itu hanya 20%. Yang 80%-nya adalah sabar. Kalau tidak sabar, ya pernikahan itu sulit untuk dilalui. Sehingga saya merasa betul orang yang sudah menikah dan melalui berbagai tantangan pernikahan, ujian kesabarannya memang lebih besar, dan di situ menjadi salah satu metode Allah untuk meningkatkan kesabaran. Insya Allah seperti itu. Semoga sedikit banyak ceritanya mungkin ada yang kurang bermanfaat, mungkin ada yang ada manfaatnya, mungkin bisa diambil. Semoga bisa memotivasi yang belum menikah untuk diluruskan niat, yang paling penting diluruskan niat, kemudian betul-betul ditentukan targetnya. Insya Allah dengan menentukan target akan lebih mudah terrealisasikan. Dulu saya membuat target itu sebenarnya 2018, tapi molor, akhirnya 2020. Insya Allah seperti itu. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Mas Fani cerita. Yang nggak disangka-sangka meneng-meneng moro rabi ya Fani gitu. Kemarin pertanyaannya, kon kecelakaan apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja dari saya, kenapa kok tiba-tiba menikah? Bukan karena kecelakaan ya, kan sekarang sering lagu-lagu baru ketabrak, akhirnya baru rapi, tidak gitu. Jadi gini, rencana niat menikah itu tahun 2019 itu mulai ikatan, yaitu dalam hal lain tunangan. Tapi belum menentukan tanggal menikah karena nunggu saya lulus kuliah dulu. Kuliah sambil kerja. Tapi kuliahnya nggak lulus-lulus, malah balik tengah jalan. Dan akhirnya
tujuan saya di tahun 2019 itu belum kecapaian sama sekali dan tidak sesuai harapan. Terus saya merenung kira-kira apa yang kurang dari saya ini, begitu. Kemudian ibadah, terus dapat pejangan dari Ustadz begini. Ustadz di depan rumah, namanya Ustadz Ahmad Gusmat kalau panggilnya itu. Begini, kamu kok anu sih, kok susah ngono sih, apa cerita gini. Oh ya sudah, jadi ikhtiarmu itu kurang konsisten, kayaknya gitu. Terus piye Pak Ustadz carane ben nemu jalan keluar Pak Ustadz? Saya bilang gini, ya anu le, rabi yo, loh, kok rabi Pak Ustadz? Saya kira wakmu ben minggu metu mbek pacarmu, tapi gambar rabi-rabi, ya semua tambah numpuk no, itu Pak Ustadz. Tapi pikir juga benar juga ya ini. Terus metu nang embong ngulon ngetan ngalur ngidul, tapi enggak diseriusin yo. Bisane numpuk ngono. Akhirnya tahun 2019 tak beranikan diri. Akhir tahun 2019 itu bulan Desember tak beranikan diri untuk nyari tanggal nikah, itu mulai melamar. Gitu. Akhirnya setelah lamaran itu tahun 2020-nya itu bulan 8 kalau nggak salah mulai mencari tanggal untuk menikah. Dan akhirnya sampai tahun ini 2021 bisa kesampaian untuk menikah. Dan banyak sekali perubahan yang saya alami setelah menikah. Bangun lebih pagi. Salah subuh, MSG terus harus banyak-banyak sabar. Masjid subuh Quran. Terus itu lebih sabar. Terus pikiran pun gak mikir untuk diri sendiri tapi untuk istri. Kalau misal kita mau makan enak, enggak wes nanti di rumah mangan ngene, mangan yang omah ae wes gitu. Enggak tega gitu. Itu. Sudah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Fani, karena menikah MSG-nya semakin kuat kan itu. Teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini audiennya ada yang senior, maksudnya senior ini yang menikah lebih cepat dari saya. Ada yang menikah 2003? Enggak ada ya? Oh. Ya alhamdulillah, pengalaman yang kedua kalinya saya menikah, jadi mempunyai cerita masing-masing lah kira-kira gitu. Karena ini ada yang sudah menikah dan yang belum menikah, saya kira sama gitu ya. Surat Az-Zariyat 58, Innallaha wa razaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya sesungguhnya Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi kalau bab rezeki teman-teman sekalian kaitannya dengan menikah wis salah. Cukup gitu loh. Bapak kita ya cukup kan gitu kan. Menyekolahkan kita sampai kita sekarang sampai besar cukup kan gitu. Nah ini artinya mari kita percayakan gitu ya. Percayakan bahwasanya Allah itu sang pemberi rezeki.
Jadi jangan khawatir gitu ya. Buktinya Mas TB juga anaknya 1, ya kan? Anak 1 umur berapa itu Mas TB? Wah. Oh, 24 bulan. Masya Allah, tak kira 24 tahun lah itu kikian. Lain katanya. Itu yang pertama teman-teman, untuk menyemangati kita semuanya apabila takut gitu ya. Katanya Mas Fani, nak ndang rabi lah, kira-kira gitu. Jadi harapannya dari teman-teman ini yang masih punya kekasih segera dihalalkan gitu. Khawatir kalau contohnya Mas Fahad itu, tolong Mas segera dikondisikan kan itu. Dalam hadis Nabi menyampaikan kepada kita dari Anas bin Malik, ketika seorang hamba menikah berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka bertakwalah kepada Allah pada separuh sisinya. Nah, rodok takwa itu kira-kira ya benar katanya Fani tadi itu ya. Nah, dulu kan setengah takwa kan gitu kan, separuh kan, kemudian genap menjadi takwa. Teman-teman sekalian, itu yang kira-kira mendasari kita, semangat kita untuk penyempurnaan agama. Saya kira pun demikian ketika kita di kantor ini, gara-gara penghambat closing itu karena banyak tim kita ini yang belum menikah, gitu ya. Begitu Mbak Yuli ya. Saya nggak jeloki Mas Esa itu waktu itu kan, Mas Esa ini kan nggak pernah closing dulu itu. Maka manajer marketing di sini orang tahu closing karena Mas Esa belum menikah kan itu. Suwen menikah kan gitu. Kira-kira itu bab pernikahan, tentang semangat kita, semangat dalil yang ada. Teman-teman sekalian, di awal menikah, yang berikutnya tentang kepastian, rezeki itu pasti. Jangankan diambil orang, tertukar saja itu tidak mungkin. Jadi itu, rezeki itu pasti. Jangankan diambil orang, tertukar pun tidak mungkin. Wis lah. Percaya kan gitu. Masuk. Gas. Rezeki itu pasti, jangankan diambil orang. Apa? Tertukar pun tidak mungkin. Jadi insya Allah meyakinkan kita dan diri kita untuk nek ragu karena bab rezeki itu oke tahu. Makanya nek kucing. Kalau ada yang kekhawatiran terhadap rezeki itu itu tolong dihilangkan di benaknya teman-teman. Tak openi opo? Ya diopeni sego. Sego ngene kok ngene sapa? Ya teko ngene warung kan gitu ya. Warunge tak sapa ya warunge wong kan gitu. Jadi gitu. Pertimbangannya malah bab rezeki itu. Kemudian teman-teman, faktor yang kedua saya kira masalah bab umur. Jadi nikah itu juga butuh strategi umur. Nah, kira-kira gitu. Sama pengen punya berapa anak. Saya dulu maksimal 25 tak target gitu. Saya pengen 10 anak. Jadi nak rong tahun pisan melahirkan gitu kira-kira. Itu 25 10 berarti 45. Waduh, kita nak petang 45 itu kasihan istri kan itu. Akhirnya saya koreksi. Wis 7 ae. Niatnya ada 7. Alhamdulillah dari istri pertama dapat 7 anak kan itu. Sebelum umur 40 tahun, jadi 39. Asumsinya mengapa kok begitu? Karena aku nak tuwek kok gak iso ngopeni gitu lah. Selesai umur 40, kalau 55 aku gak iso ngopeni lah, kira-kira begitu.
dalam mindset kita itu salah satunya seperti itu. Seperti ketika membuat part mobil itu langsung kita niatkan, meskipun saya belum punya mobil, saya pengen punya rumah yang besar pada waktu itu. Beli kaplingan, mas beli kaplingan sampean milih dewe. Ketika milih seperti itu, umumnya kan 6 kali 12, 6 kali 15 kan itu kan. Saya sudah men-set up di benak saya sebelum beli 10 kali 15. Itu yang saya set upkan di pikiran saya. Jadi sudah selesai menginginkan pembangunan seperti itu. Kira-kira masalah umur ini jadi pertimbangan kita. Jadi masalah rezeki itu jangan khawatir ya. Kemudian strategi berikutnya penyesuaian terhadap umur. Jadi ketika sudah selesai di masalah bab rezeki ini selesai, sudah ini. Menikah dulu saya belum punya pekerjaan. Saya masih mahasiswa. Saya kuliah 14 semester. Jadi hampir 4 semester saya habiskan di jalanan. Dari Jawa ke Sumatera. Kemudian untuk pada waktu itu agenda mendemo Bu Megawati dan Gus Dur. Gus Dur dulu atau Megawati dulu ya? Gus Dur dulu. Gus Dur dulu dan Megawati. Jadi mohon maaf fansnya Gus Dur sini. Kita pernah hampir diambil sama Polres ya. Poldekomak pada waktu itu ya biasalah kalau cangkruan sama ini ya sama Intel kira-kira gitu. Sejak itu sudah biasa cangkruan sama Intel. Pokoknya kalau besok demo handphone harap dimatikan, nah itu aja. Nah kita mau nyegat Megawati ya sudah lah, kira-kira salah satunya handphone harap dimatikan, kalau enggak kita diburu. Setidaknya sebenarnya kalau pengen makan gratis sebelum besok demo itu bisa. Mau milih apa mas, makan apa mas gitu. Tapi ya saya jauh-jauh hari, tapi kalau sehari sebelumnya tak matikan handphonenya biar tidak bisa koordinasi, kira-kira gitu. Kalau diajak koordinasi nanti intelnya laporan kepada Kapolsek kan itu, Kapolres kan gitu. Kemudian teman-teman sekalian, faktor umur itu tadi jadi pertimbangannya teman-teman. Jadi salah satu pengen menikah masalah itu. Masalah prediksi umur. Mas Slamet pengen dua anak bro. Keluwe wis ya kapok ya. Pabrik itu tuh. Oh iya. Kamu nih Mbak Sasa tak japri saiki. Kedua teman-teman sekalian masalah anak. Jadi masalah rezeki, masalah anak. Masalah anak ini saya mengalami dari ini 7 ini ya, 7 alhamdulillah diberi kemampuan. Setiap pertambahan anak itu saya skala ekonomi saya meningkat, kira-kira begitu. Setiap pertambahan anak skala ekonomi saya meningkat. Sekarang mempunyai anak 7 bagi seumuran saya, meskipun juga skala umur di atas saya 45 tahun itu dua anak itu kita wabot sampai sekarang ya saya masih enjoy aja lah, masih belum kayak abot gitu, berat gitu untuk menghidupi anak dan istri ini, kira-kira masih enjoy saja. Maksudnya ya benar Pak sampean jadi gini, memangnya dulu saya enggak bangkrut. Saya ini pernah bangkrut anak ketiga. Kemudian saya datang ke teman saya untuk hutang sambil bawa anak saya. Asumsinya dibelah kasihani apa? Diwelasi gitu. Wah, jangankan diwelasi. Wis kon mulai lagi. Padahal saya Malang, teman saya Surabaya. Saya ke Surabaya pada waktu itu. Nah, jadi jangan anggap hari ininya mungkin itu ya, tapi saya juga pernah mengalami proses yang seperti itu.
Saya jualan tahu crispy pernah, jualan jus pernah, namanya Dokter DR Jus, Yudin dan Rahmi, isi saya Rahmi. Dokter ini gede, R cilik seolah-olah dokter jus, ya, itu namanya ada. Saya juga pernah jual pohong keju. Bangkrut juga pernah, sampai titik begitu. Saya juga pernah mengalami episode gandeng, gendong, ngandung. Anak saya yang satu, anak yang kedua digendong, anak ketiga itu di kandungan, pernah. Istri saya berangkat ngisi taklim di Sumber Pucung, rumah saya Landung Sari, tidak punya mobil, jadi harus naik angkot. Naik angkot dari Villa Sengkaling ke Landung Sari, Landung Sari Kacuk, Kacuk naik bis, turun Sumber Pucung, 3 kali transit. Kemudian balik lagi, ya nih. Nah, ketika balik itu saya jualan kambing. Setiap kurban saya ini jualan kambing. Jualan kambing di depan Masjid Utsman bin Affan. Pernah untung 100 juta, tapi minus 50 juta juga ada. Kalau jualan kambing saya 300 sampai 400 ekor. Kalau sapi saya pernah bawa ke Jawa Tengah. Ketika saat saya ngeret wedus, ngerti ya ngeret-ngeret wedus? Menarik-narik itu, kan situasinya hujan. Jadi ngesakne di depan itu harus ditarik di bawah terpal, kira-kira gitu waktu itu. Di saat itulah istri saya lewat dari dari Sumber Pucung. Lah ngono iki diceritane aku mau kok melok mbrebes ya Bi ya. Ndelok lek duit, narik-narik wedhus pas waktu udan-udan. Ana nelongso ini. Artinya masa-masa itu wis tahu ngono lah kasarane kan gitu. Terus kemudian setelah anak 3 karena ngesakne itu istri minta izin untuk jadi pegawai. Ya, anak keempat saya ke Surabaya. Anak ketiga saya ke Surabaya daftar bukan CPNS, kalau pertanian itu penyuluh, ada kan penyuluh kan? Penyuluh lapangan untuk pertanian. Ya sudah, daftar, enggak diterima, malah saya habis lebih banyak lagi, kalau enggak 2 juta, 3 juta, karena anak saya kuning dan harus masuk sakit di rumah sakit Polda kan ada kan utaranya kan? Ya, semalam itu. Ya apa caranya itu bisa berhasil, alhamdulillah. Besoknya ya apa caranya setelah selesai ujian saya pulang, kira-kira begitu. Berikutnya, alhamdulillah tahun berikutnya ini istri diterima di PNS. Ini yang saya maksud pertumbuhan pertumbuhan scalable. Jadi scalable skala yang semakin meningkat. Nah, terus kemudian karena istri PNS diterima, pas itu kelahiran anak ketiga. Tadi yang waktu kedua itu Akmal, anak saya itu kuning. Tahun berikutnya diterima dan baru kalau enggak lebih dari 3 bulan harus pisahan karena tempat pertanian itu ditempatkan di Bogor. Nah, di Bogor. Tapi ala kulihal saya ingin menceritakan di sini adalah skala kenaikan. Meskipun di Bogor sebagai PNS itu tetap nyetori gitu kan itu. Karena bapak mertua, ibu mertua sama anak 3 itu ikut ke Bogor. Saya di sini pada waktu profesi saya sebagai penjual pulsa. Pulsa server kalau waktu itu. Malah ngirimi gitu. Alhamdulillah berjalan waktu minimal bagi orang banyak PNS itu
bapak saya sampai sekarang ya alhamdulillah sudah nggak memaksa lagi untuk masuk PNS. Terus ibu saya terutama wes pokoknya PNS le. Terus saya itu nggak pengen di PNS dan itu. Karena saya mempunyai prinsip di mahasiswa sering saya menyampaikan kokoh di kaki sendiri lah kira-kira gitu. Bangkrut tapi ya bangkrut kesungsep-sungsep juga ya seperti yang saya ceritakan itu tadi pernah terjadi hal yang demikian. Ini berapa menit lagi? Ya, ini nanti kira-kira ada pertanyaan apa enggak ya? Enggak ada ya? Oh iya. Kemudian setelah anak keempat kira-kira itu saya ini kontraktor ya. Kontraktor 7 tahun di ngontrak rumah itu 7 tahun. 2 tahun pertama dikasih sama tempat tinggal sama Pak Le. Jadi waktu menikah nggak punya apa-apa, artinya saya punya uang 10 juta, terus pengen menikah, ketika saling melihat itu, saya bawa mobil Kijang Krista Grace nyewa, dan itu saya ngantuk dan itu nabrak. Ya karena 10 juta, akhirnya membenahi mobil, dan pada waktu masih mahasiswa 5 juta, biasanya memang mobil ini kita pakai demo. Jadi waktu itu kalau aksi-aksi demo saya nyewa mobil 3, kemudian naik-naik di kapnya, karena itu anak supporter itu biasanya ura-uraan. Waktu itu supporternya PLN sama Telkom, hampir dapat 50 juta waktu itu. Nyewa kan 300.000, jadi kan gitu. Yang saya bawa itu nabrak. Akhirnya ya ini jariku demi nyai. Demi nyai artinya maksudnya demi istri. Ya sudah, yang 5 juta saya kasihkan ke calon mertua. Sebenarnya nggak minta tapi piye gitu, nggak ngasih. Alhamdulillah kemudian dibantu sama Pak Rektor dikasih sepatu. Sama pembantu dekan, pembantu rektor 3, stafnya itu dikasih jas. Dan untuk perayaan walimahan dikasih bis 1 sumbangan Bu Megawati. Jadi kita ya rada gimana ya, kemarin tak demo-demo kan gitu kan, kemarin ngono nyumbang bis, ternyata kejadiannya di bypass mobilnya mogok. Jadi mobil baru tapi mogok, tapi nggak apa-apa, tapi kan bukan saya lagi di rumah bersama istri kan itu. Jadi yang difasilitasi itu oleh menikah itu wes digawani semuanya. Setelah menikah nggak ada perencanaan apa-apa, silahkan ke Malang, saya dapat istri, kemudian dapat mau sepeda motor, karena saya nggak punya sepeda motor. Ke kampus pun saya naik sepeda ontel waktu itu, naik federal saya waktu SMP saya bawa kuliah, dipinjem Tam Tritejo, ketua Forsika, dek gone museo lah hilang. Aduh, kat saiki orang dijoli karo Tejo iki. Kat saiki gak dijoli karo Tam Tritejo itu. Ya njok sepuro ta ya apa ngono. Sepeda ontel federal bawaan SMP itu hilang di kampus. Terus dapat istri, dapat sepeda motor, kemudian dapat kos-kosan gratis 2 tahun. Kos-kosannya kalau saya kan 3 juta. Kalau di Villa Sengkaling itu 2 lantai, 3 kamar, gratis 2 tahun. Akhirnya di situ kita punya 2 anak. Di rumah itu punya 2 anak. Kemudian kontrak 7 tahun. Saya keliling kemana-mana teman-teman, karena saya swasta. Ya mungkin makanya saya sebenarnya pengen nulis buku. Sebenarnya cari rumah itu nggak kudu KPR gitu. Jadi saya keliling kemana-mana cari rumah, hampir listing saya itu 100, 10, 321 kira-kira gitu. Dari 100 listing itu saya semuanya dinyatakan ditolak. Artinya perbankan tidak cukup gaji
tidak cukup uang untuk membeli. Akhirnya saya meniru Mas Slamet, membeli kapling gitu kan, akhirnya dibangun rumah. Ya. Mohon doanya Mas Slamet, rumahnya sudah 2 lantai. Amin. Dan ini saya kira semakin bertambah anak itu, semakin kenaikan ekonominya dapat gitu loh Mas Slamet ini. Nah ini karena nggak punya anak lagi, mandek ada satu. Rumahnya mandek. Ya alhamdulillah kira-kira itu. Kemudian tahun berikutnya saya bisa beli mobil. Mobil saya pernah 3 rentalan semuanya. Pada waktu itu leasing, tidak urus masalah riba atau tidak, karena pada waktu itu belum ramai masalah riba-riba ini. Dan saya tanya, Ustadz aku harus tuku mobil, tapi nggak leasing, ya apa Ustadz? Nggak diiyakan, tapi ya nggak dilarang. Dan kita kan bingung. Kesimpulannya aku tuku aja kan itu. Dan alhamdulillah semuanya mobil hilang, tinggal 1, artinya saya juali karena bangkrut. Tinggal 1 saya jual untuk ikut kontraktor. Kontraktor saya sudah mulai, kalau nggak salah sudah 7 tahun, 8 tahun sebelum mengembang sendiri jadi developer. Dan teman-teman sekalian, bertambahnya anak saya sempat susah gitu ya katanya gitu. Sempat mikir bareng sama istri masalah biaya sekolah. Kan saya gajian, saya nggak jelas gajiannya waktu itu. Gajiannya ya cek tas silahkan tak kandani teman-teman. Jadi gajian itu orang enak setahun lu ya Mas ya? Setahun setengah ya. Gajian itu barusan 1,5 tahun. Sebelumnya nggak jelas. Nek duit ya njaluk, nek gak enek duit ya golek liyane, kira-kira begitu. Nah, teman-teman sekalian, kaitannya dengan masalah rezeki tadi senantiasa bertambah ya, memang insya Allah bertambah. Sampai mobil ya bertambah. Mulai dari mobil yang dipinjem, saya beli Xenia itu. Saya jual, dijadikan 2, satunya saya mau jadi kontraktor, separuhnya buat DP untuk beli Terios. Jadi tahu di Terios saya ini? Tahu ya. Jadi Terios, kemudian nggak lama saya ganti, karena niat saya beli Pajero, kemelinding. Pokoknya cita-cita itu Pajero. Saya belum ada cita-cita lagi naik nih, katanya harus dirangsang lagi biar semangat. Alhamdulillah sekarang difasilitasi kantor, dikasih mobil Pajero itu ya, karena cita-cita salah satunya biar terwujud seperti tulisan-tulisannya teman-teman itu terwujud di mimpi-mimpinya teman-teman semuanya. Ya alhamdulillah. Masalah proses, kalau Udin cerita masalah proses, saya nikah kedua itu saya melamar atau meminang dengan segala cara. Pokoknya saya sebelum puasa harus menikah gitu aja. Nah, itu kalau kuat. Soalnya ngomong arek pitu di omah dhewe iki rada kangelan. Aneh, terutama yang 2 itu waduh, angin terus aku ora iso lapo-lapo lah kira-kira gitu. Nah, asumsi saya kalau menikah sing nak iso sing single. Asumsi. Ya, artinya biar yang tidak gandoli anaknya gitu ya. Kalau dia punya anak, berarti kan lagi anakku pitu. Nah anak dia nggo anak kok gimana kan itu. Sampai proses ke 17 kali. Jadi peng 17. Termasuk Mbak Alfa ini, Mbak iku ketoknya apik gitu. Temennya Mbak Alfa juga sempat kita ini kan. Temennya Udin, penakeh temennya Udin. Mulai dari yang umur 40 tahun, kemudian yang masih 20 tahun juga ada, yang masih gadis gitu ya. Iki ora enek sing nyantol. Dan terakhir kan ini, nak wis niat sakjane. Kok Iqbal guyu iki nyapa, Bang?
Jadi prosesnya begitu. Kalau ada Mas Heri tak kandani Mas Heri kan itu. Oh, sakit ya. Oh, arepe ngenyang suwe. Jalanan goleki apa namanya data per iklan di perjodohan ini sewen. Gak oleh-oleh. Jin kancamu di jin. Pokoknya tidak boleh, tidak ada setiap hari pun saya berproses gitu. Pokoknya nek wis pedhot kok kono gak ganti terus gitu. Sampai ke 17 ini ikhtiar untuk mencari pasangan itu. Nak niat gitu saja nih Mas Azam, nak niat gitu ya. Masalahnya gak niat ya. Umurnya belum cukup umur ini. Berapa? Masih 21 ya? Oh ya Allah. Terkait dengan anak berapa? Lakulihal teman-teman semuanya, semoga cerita tadi harapannya memberikan sense positif gitu. Terus gak usah peduli apa, yang penting kita berbuat baik, saya kira begitu. Kalau yang suami juga mencintai istrinya, memuliakan istrinya, yang istri juga menghormati suaminya bagaimanapun kondisinya. Dan insya Allah salah satu dua bidadari itu, satu istri, kedua ibu kita. Saya kira itu yang perlu kita perhatikan sebagai seorang suami. Insya Allah ketika kita mengangkat orang-orang ini, kalau rumusnya Ipo Santosa di buku Dua Bidadari, silahkan cari di Togamas mungkin masih ada. Saya koleksi hampir 7 koleksinya apa namanya Ipo Santosa ada semuanya. Jadi bab sedekah-sedekah berbuat baik itu insya Allah akan kembali kepada kita sesuai surat Al-Isra ayat 7, betul? 15 7 sama 15 ayat 11. Itu kalau kita mempunyai mindset kita baik, insya Allah kembali kebaikan kepada kita. Atau di surat As-Saff, al-jazaul ihsan ilal ihsan. Insya Allah kalau kita berbuat baik, kembalinya juga baik kepada kita semuanya. Tiada penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau teman-teman menggenapkan ini, menggenapkan separuh agamanya, ojo suwe. Kemarin apa bulan Ramadan, saurunge Ramadan aku gah gitu. Bayu langsung sing calon yang kedua ini ditentukan saya sama Pak Ahmad. Pak Ahmad itu tetangga saya penjual mie. Ditakoni, ini penjual mie berarti kan ya. Itu ditanya nih, geblake ibu piro, geblake bapake, geblake mbae, bayo wes kesuwen. Ketika kita sudah tahu angkanya yang cocok weton kita, gitu kan, orang tua kan itu, weton kita ini dino Rebo Paing, dicari meninggalnya mbah-mbahnya ini, dikarang sendiri pokoknya di luar Rebo Paing, wes. Jadi begitu. Jadi meninggalnya di karang pokoknya terjadi pernikahan kan itu. Nah, terus kemudian salah satunya itu ternyata alhamdulillah dia orang tua mertua itu tidak wis gak maksa-maksa ngono-ngonoan. Soalnya nek iki saurunge Ramadan urung menikah wis gagal iki. Jadi saya janda 6 tahun karena bercerai. Dikenalkan sama teman SD saya, ya sudahlah itu rezeki saya, dan alhamdulillah kelihatannya anak saya yang kecil-kecil ini lengket sama bundanya daripada lengket dengan saya. Nah, ini yang paling penting buat saya, biar saya bisa bermanuver lagi untuk mencari rezeki yang lebih lagi, maksudnya bukan mencari pabrik lagi mas, mencari rezeki yang lebih banyak lagi. Terima kasih atas sharing sessionnya, semoga bermanfaat dan mendapatkan inspirasi bagi teman-teman semuanya. Yakin bahwasanya rezeki itu tidak tertukar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, semoga dengan sharingnya Pak Dudin dan Mas Udin tadi itu dapat, Mas Fani juga spesial banget, itu dapat merubah mindset kita, terutama saya pribadi. Semoga kita mendapat berkat dan manfaat dari acara ini. Yang belum mempunyai pasangan semoga dipertemukan dengan jodohnya. Yang sudah mempunyai pasangan semoga didekatkan dengan pernikahan. Yang sudah berkeluarga semoga jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin.